Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Lautaro Martinez pernah tolak Real Madrid saat muda. Striker Inter Milan Lautaro Martinez ternyata pernah menolak kesempatan bergabung dengan Real Madrid saat muda. Hal itu diungkapkan oleh Presiden Racing Club Victor Blanco. Madrid pernah mencoba merekrut Lautaro saat berusia 18 tahun, namun sang pemain menolak mentah-mentah tawaran Los Blancos karena ingin sukses dulu bersama Racing. Ketika berusia 18 tahun, Real Madrid datang untuk Lautaro dan ingin merekrutnya dengan transfer pinjaman dengan opsi tebus, kata Blanco kepada Mundo Deportivo. Dia menolak kemungkinan bergabung dengan mereka karena dia ingin menang dengan Racing sebelum pergi. Dia bertahan dan tujuannya jelas. Uang yang ditawarkan tidak kecil, tetapi dia sangat tahu apa yang dia inginkan. Dia melakukannya dengan sangat baik untuk klub dan dia selalu bersikap teladan, ujarnya. Daniel Maldini pulih dari COVID-19. Bintang muda AC Milan Daniel Maldini memastikan bahwa dirinya tidak lagi menunjukkan gejala virus corona sama sekali. Sebelumnya, Daniel dan sang ayah Paolo Maldini yang juga terpapar telah menjalani isolasi mandiri dalam 2 pekan terakhir setelah dinyatakan positif terjangkit COVID-19 pada 22 Maret lalu. Saya kini sudah baik-baik saja, ucap Daniel dalam sesi tanya jawab di akun Instagramnya. Saya tidak lagi menunjukkan gejala apapun dan saya sudah menjalankan latihan individu, tambahnya. Adapun Daniel musim ini masih lebih banyak memperkuat Milan U19. Meski begitu, ia sukses mencatatkan debut di tim senior Februari lalu. Higuain mustahil gabung River Plate. Gonzalo Higuain baru-baru ini dikaitkan dengan kepindahan ke River Plate, klub di mana ia memulai karir profesional dan bersinar saat remaja pada tahun 2005 dan 2006. Namun berbicara kepada Gol, Jorge Higuain mengesampingkan kemungkinan putranya kembali bermain di Argentina dalam waktu dekat. Mustahil untuk saat ini. Gonzalo masih memiliki sisa kontrak tahun ini dan tahun depan di Juventus, kata Jorge. Meskipun tidak menampik kemungkinan pindah di masa depan, Jorge menyimpulkan untuk saat ini ia tidak bisa kembali ke River. Higuain meninggalkan River Plate pada tahun 2007 untuk bergabung dengan Real Madrid, di mana ia menghabiskan 7 musim dan memenangkan 3 titel La Liga. Kakak lebih pilih Lionel Messi ketimbang Cristiano Ronaldo. Jika disuruh harus memilih, ex-bintang Brazil Kakak mengaku akan lebih memilih Lionel Messi ketimbang Cristiano Ronaldo. Perdebatan soal siapa yang lebih baik antara Messi dan Ronaldo terus menjadi topik yang tak pernah habis dibicarakan. Dengan koleksi total 11 Ballon d'Or di antara keduanya, wajar apabila publik terus berdebat. Kakak sendiri pernah bermain bersama Ronaldo di Madrid pada 2009 hingga 2013, tapi mantan gelandang serang Brazil itu menganggap mega bintang Portugal itu berada di belakang Messi. Saya pernah menjadi rekan setim Cristiano dan dia sungguh menakjubkan, tapi saya lebih memilih Messi, jawab Kakak ketika disuruh memilih antara kapten Barcelona dan penyerang Juventus itu dalam sesi Instagram Live dengan FIFA. Messi adalah seorang jenius, talenta murni. Cara dia bermain sungguh luar biasa. Sementara Cristiano seperti mesin, bukan hanya kuat secara fisik tapi juga mental. Dia selalu ingin menang dan bermain menjadi yang terbaik. Itulah hal yang paling luar biasa darinya. Dalam sejarah olahraga, mereka berdua layak masuk dalam daftar 5 besar pemain terbaik sepanjang masa. Kita semua sangat beruntung bisa melihat keduanya, tandasnya. Atletico Madrid salib Manchester United dalam perburuan Ivan Rakitic. Atletico Madrid dikabarkan memimpin persaingan untuk merekrut gelandang Barcelona Ivan Rakitic.
Selain Atletico, Manchester United juga disebut-sebut ingin memboyong Rakitic. Pemain berusia 32 tahun ini sangat terkait dengan kepindahan dari Camp Nou musim panas ini. Barcelona dilaporkan menetapkan harga 20 juta euro atau setara 345 miliar rupiah untuk pemain internasional Kroasia tersebut. Menurut Marca, Ole Gunnar Solskjaer ingin membawa gelandang itu ke Old Trafford. Tapi Setan Merah akan menghadapi persaingan ketat dari Atletico untuk mendapatkan tanda tangan Rakitic. Laporan tersebut mengklaim bahwa tim Diego Simeone berada di antrean untuk mantan pemain Sevilla yang telah mendaftarkan 3 assist dalam 21 penampilan La Liga untuk Barcelona musim ini. Kesepakatan pemain tengah saat ini dengan La Blaugrana akan berakhir musim panas mendatang. Bersama Barcelona, Rakitic telah memenangkan 4 gelar La Liga dan 1 Liga Champions selama waktunya di Camp Nou. Fabian Ruiz jadi rebutan klub elit Eropa. Dalam beberapa hari terakhir, gelandang serang Napoli Fabian Ruiz dikabarkan masuk dalam radar Barcelona. Bahkan pelatih Barcelona, Quique Setién, mengakui berharap bisa bekerja sama dengan gelandang asal Spanyol itu di tim asal Katalan. Namun ternyata bukan hanya Barcelona yang berminat merekrut Ruiz. Dari pentas La Liga, Real Madrid dikabarkan bersaing dengan Barcelona dalam upaya mendatangkan Ruiz. Agen Ruiz Alvaro Torres menyebut sejumlah klub besar sempat menghubunginya terkait peluang merekrut Ruiz. Seperti dilansir Corriere dello Sport, pelatih Manchester City Pep Guardiola dikabarkan begitu terkesan dengan gaya permainan Ruiz. Alhasil City disebut-sebut telah masuk dalam gelanggang perebutan tanda tangan Ruiz. Carlo Ancelotti berencana boyong 2 pemain Real Madrid ke Everton. Manajer Everton, Carlo Ancelotti, dikabarkan Marca ingin meyakinkan 2 pemain Real Madrid, Gareth Bale dan James Rodriguez, agar bergabung dengan timnya pada musim depan. Pelatih asal Italia itu ingin mendongkrak performa timnya di Premier League. Ancelotti percaya perekrutan 2 pemain yang terpinggirkan di Real Madrid itu adalah langkah tepat. Menurut Marca, Los Blancos dikabarkan bersedia menerima tawaran untuk kedua pemain itu. Ancelotti bisa mendapatkan yang terbaik dari Bale dan Rodriguez karena pernah bekerja sama saat menjadi bos Real Madrid. Manajer berusia 60 tahun itu juga mengontrak James ketika menjadi manajer Bayern Munchen. Gelandang timnas Kolombia itu akhirnya menandatangani kontrak pinjaman 2 tahun bersama di Bayern. Barcelona berencana obral harga Philippe Coutinho. Barcelona dikabarkan siap menjual Philippe Coutinho pada musim panas 2020 dengan harga murah. Coutinho akan kembali ke Barcelona pada akhir musim ini setelah masa peminjamannya di Bayern Munchen berakhir. Barca kesulitan menjual Philippe Coutinho pada musim panas tahun lalu. Blaugrana akhirnya memilih meminjamkan Coutinho ke Bayern Munchen selama semusim. Niat Barcelona menjual gelandang serang asal Brasil itu belum luntur pada akhir musim ini. Demi mempermudah menemukan calon pembeli, Barca siap mengobral harga sang pemain. Ketika mereka membelinya dari Liverpool pada Januari 2018, Barcelona merogoh kocek 142 juta pound sterling atau setara 2,8 triliun rupiah. Sekarang mereka memasang harga 70 juta pound sterling atau setara 1,4 triliun rupiah untuk Coutinho atau diskon sebesar 50%. Dengan menurunkan harga Coutinho, Barcelona berharap peminat untuk ex pemain Inter Milan itu meningkat. Gaji staf dibantu pemerintah Inggris, Liverpool dikritik keras. Kompetisi harus berhenti sementara waktu karena serbuan virus COVID-19. Langkah terbaik untuk menjaga stabilitas klub tentu dengan memangkas gaji para pemain yang terhitung tinggi. Yang mana hal itu sudah dilakukan Barcelona, Juventus, Atletico Madrid, Bayern Munich, dan Borussia Dortmund. Tapi beda halnya dengan di Inggris ketika klub-klub justru merumahkan stafnya lebih dulu yang mengundang kritik keras. Terakhir, Liverpool melakukan itu sambil dibantu dana pemerintah sehingga mereka tetap menggaji penuh staf yang dirumahkan. Liverpool sepatutnya tidak perlu meminta bantuan pemerintah karena mereka meningkat pendapatannya sehingga mampu mencatatkan pendapatan sebelum pajak sebesar 42 juta pound sterling Februari lalu. Apalagi Liverpool berani membayar mahal sekitar 43 juta pound sterling untuk komisi agen. Padahal gaji seluruh staf Liverpool selama setahun tak sampai total komisi tersebut.
Salah satu karyawan Liverpool mengaku kecewa dengan sikap klub seperti ini. Mereka memanggil staf sebagai keluarga, tetapi saya tidak merasa seperti anggota keluarga, tutur staf yang tak mau disebutkan namanya kepada BBC Sport. Kenapa klub yang mampu meraup keuntungan ratusan juta pound sterling malah menggunakan bantuan pemerintah untuk menggaji staf, sementara banyak sektor lain yang lebih membutuhkan, sambungnya. Gaya bermain Bruno Fernandes dianggap mirip Paul Scholes. Mantan gelandang Manchester United, Brian Robson, mengaku terkesan dengan penampilan Bruno Fernandes. Bagi Robson, gaya bermain Fernandes mirip dengan legenda MU Paul Scholes. Dibeli dengan harga yang tak murah, Fernandes mampu membuktikan kualitasnya. Mampu menjadi kreator serangan di lini tengah, memiliki umpan akurat, dan piawai melewati kawalan pemain lawan, membuat Bruno Fernandes dianggap memiliki kemiripan dengan Paul Scholes. Brian Robson berharap Bruno Fernandes mampu menjadi penerus Paul Scholes yang bisa membawa Manchester United kembali berjaya di Inggris dan juga Eropa. Kyle Walker mengolok-ngolok gaya lari Sterling yang aneh banget. Kyle Walker mengolok-ngolok rekan setimnya di Manchester City, Raheem Sterling. Menurutnya, penyerang The Citizen itu selalu berlari dengan gaya yang aneh. Sterling memang memiliki gaya yang khas saat tengah berlari di lapangan. Ia kerap berlari dengan pergelangan tangan tertekuk serta langkah kaki yang kecil namun cepat. Di mata Walker, gerakan yang dilakukan Sterling saat berlari itu cukup aneh dan buruk. Dia juga mengklaim pernah menang adu lari melawan kompatriotnya tersebut. Aneh banget bukan cara dia berlari? Maksudku dia memang cepat, tetapi tekniknya buruk. Meski begitu, dia tetap pemain yang bagus kok, kata Walker kepada Soccer AM. Dia pernah bilang kalau dirinya lebih cepat dariku, tetapi nanti lain kali kalau Anda berbicara lagi dengannya, coba deh tanyakan ke dia siapa yang waktu itu memenangkan balapan di antara kami. Kami pernah mengadakan semi balapan dan akulah yang jadi pemenangnya, Walker mengungkapkan. Immobile diragukan bisa sukses bersama Chelsea. Frank Sinclair memberikan komentar soal keinginan mantan klubnya Chelsea merekrut penyerang andalan Lazio Ciro Immobile di bursa transfer musim panas 2020. Sinclair ragu Immobile bisa jadi solusi untuk lini depan Chelsea. Keinginan Chelsea merekrut Immobile sebenarnya cukup masuk akal mengingat ia tampil luar biasa di lini serang Lazio dalam 2 musim terakhir. Namun Sinclair memiliki pandangan berbeda soal kualitas Immobile. Ia ragu Immobile bisa menyetel dengan gaya bermain Chelsea arahan Frank Lampard. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!